Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Trihartati. Kali ini kita akan membicarakan masalah pencemaran lingkungan yang merupakan materi IPA kelas 7 semester 2. Kita lihat gambar keseimbangan ekosistem yang membuat alam terasa nyaman, indah, dan sejuk, sehingga membuat manusia yang menempatinya juga berbahagia, seperti terlihat pada gambar satu keluarga yang sedang berolahraga bersama. Berbeda dengan gambar berikut yang terlihat sampah menumpuk di sungai dan menyebabkan pencemaran. Lalu apa sih yang disebut pencemaran itu? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Jadi, pencemaran tidak diakibatkan dari kegiatan individu, melainkan kegiatan manusia atau populasi, dan juga faktor alam. Contoh, letusan gunung yang menimbulkan abu vulkanik yang menjadi polutan bagi lingkungan. Kita bahas tentang polutan. Polutan adalah zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup. Polutan dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, maupun panas yang masuk ke dalam suatu lingkungan dan menyebabkan dampak buruk. Zat dikatakan sebagai polutan bila 1. Kadarnya melebihi AMDAL, ambang batas dampak lingkungan. 2. Berada pada waktu yang tidak tepat. 3. Berada pada tempat yang tidak semestinya. Berikut kita bahas tentang pencemaran air. Air bersih ditandai dengan warna yang bening dan jernih, tidak berasa dan tidak berbau. Air bersih yang kita butuhkan untuk berbagai kepentingan hidup seperti minum, memasak, mencuci, mandi, dan sebagainya tersedia cukup berlimpah, asalkan kegiatan manusia senantiasa menjaga agar limbah yang dihasilkan tidak mencemarinya. Namun demikian, pencemaran air akibat berbagai kegiatan manusia tidak dapat kita hindari. Sumber-sumber air misalnya mata air, air tanah atau sumur, sungai, rawa, danau, dan laut di berbagai daerah banyak tercemari limbah, baik limbah industri, limbah pertanian, maupun limbah rumah tangga. Kita bahas pencemaran air karena limbah industri. Kegiatan industri untuk menghasilkan berbagai produk utama juga menghasilkan produk sampingan atau limbah yang dapat kita bahas antara lain limbah organik yang berbau berasal dari pabrik tekstil dan kertas, limbah anorganik yang berupa cairan panas, berbuih dan berwarna, serta mengandung asam belerang berbau menyengat, biasanya berasal dari pabrik emas, baja, cat, pupuk organik, farmasi, dan sebagainya. Kita harus mencegah agar limbah industri tidak dibuang langsung ke saluran air atau sungai karena menyebabkan pencemaran yang memusnahkan organisme dalam ekosistem air. Limbah industri berupa logam berat seperti raksa, timbal, atau kadmium yang sering dibuat ke perairan dan sangat berbahaya bila terkonsumsi manusia. Pernah terjadi di Teluk Minamata, Jepang, nelayan mengkonsumsi ikan tercemar raksa berakibat kerusakan saraf yang kemudian disebut penyakit Minamata dan membunuh lebih 80 orang. Berikutnya pencemaran air karena limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga dihasilkan dari kegiatan-kegiatan dalam rumah tangga, perkantoran, hotel atau penginapan, pasar, dan puing-puing bangunan maupun besi-besi bekas mesin dan kendaraan. Limbah rumah tangga terdiri atas 1. Limbah organik, misalnya sisa makanan, kulit buah atau sayuran, kertas, kayu, dan sebagainya yang dapat terurai oleh mikroorganisme. 2. Limbah anorganik yang tidak dapat diuraikan dengan cepat oleh mikroorganisme seperti plastik, kaca, aluminium, besi, karet, kaleng bekas cat dan biskuit maupun bekas minyak wangi.
Berikut berita tentang popok limbah berbahaya yang cemari sungai-sungai di Jawa. Popok yang bersifat menyerap air apabila dibuang di sungai akan menumpuk dan menyumbat saluran perairan, sehingga menyebabkan banjir di kota-kota besar, serta kerugian pertanian karena tersumbatnya aliran-aliran tersier di daerah persawahan. Dampak pencemaran air. Pertama, penurunan kualitas lingkungan. Misalnya, limbah organik menyebabkan peningkatan mikroorganisme dan kesuburan tanaman air. Cahaya matahari terhambat masuk, maka kadar oksigen dalam air turun dan keseimbangan ekosistem di dalam air terganggu. Dampak yang kedua adalah gangguan kesehatan. Berbagai penyakit dapat timbul dari bakteri maupun virus yang terkandung dalam air limbah. Berikut ini Ibu sajikan tabel pengamatan lingkungan air yang tercemar limbah dari segi penyebab dan penyakit yang ditimbulkan agar kalian dapat membaca, mencatat, dan memahaminya. C. Pemekatan hayati. Pemekatan hayati terjadi pada organisme tingkat tinggi, khususnya manusia, di mana zat limbah atau racun yang masuk semakin besar jumlahnya dibandingkan racun yang masuk ke organisme yang lebih kecil. Pemekatan hayati merupakan sumber terjadinya penyakit atau gangguan tubuh akibat besarnya jumlah racun atau limbah yang terkonsumsi. Akibat pencemaran air berikutnya adalah mengganggu pemandangan. Sungai yang tercemar membuat pemandangan tidak menarik dan kumuh, bahkan sering terjadi bau tidak sedap. Akibat berikutnya mempercepat kerusakan benda. Air limbah mengandung zat yang dapat diubah oleh bakteri anaerob menjadi gas yang merusak, misalnya H2S yang mempercepat proses perkaratan besi. Berikutnya, cara-cara penanggulangan pencemaran air. Yang pertama, pembuatan kolam stabilisasi. Kedua, instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Dan yang ketiga adalah pengolahan ekskreta. Kolam stabilisasi yaitu kolam penetralisir air limbah secara alamiah sebelum dialirkan ke sungai. Contoh kolam stabilisasi. 1. Kolam anaerobik. 2. Kolam fakultatif atau kolam dengan bahan organik pekat. Dan yang ketiga, kolam maturasi atau pemusnahan mikroorganisme patogen. Berikutnya kita bahas IPAL atau instalasi pengolahan air limbah yang bagannya dapat kita lihat terdiri dari 3 bagian. Jadi, IPAL dilakukan dalam 3 tahap. 1. Primary treatment, yaitu pemisahan zat padat dengan zat cair melalui filtrasi atau penyaringan. Tahap kedua, secondary treatment, yaitu pengolahan kedua untuk mengakumulasikan, menghilangkan koloid, dan menstabilkan zat organik dalam limbah. Yang ketiga, tertiary treatment, yaitu pengolahan untuk menghilangkan nutrisi dan unsur hara, khususnya nitrat dan fosfat, serta penambahan klor untuk memusnahkan mikroorganisme patogen. Berikutnya, pengolahan ekskreta. Ekskreta banyak mengandung bakteri patogen penyebab penyakit, maka jamban yang dibuat harus sehat. Jamban sehat yaitu yang memenuhi syarat, tidak mengotori permukaan tanah dan air tanah di dalamnya, tidak menimbulkan bau, sederhana dan jauh dari jangkauan serangga, lalat, nyamuk maupun kecoa. Ekskreta dapat diolah secara anaerobik menjadi biogas yang dapat digunakan sebagai gas rumah tangga. Caranya, septic tank di sekitar perumahan dapat dikelola pada kolam penampungan secara kolektif untuk diolah menjadi sumber gas rumah tangga. Upaya meminimalisasi limbah rumah tangga dengan prinsip ekologi 4R. Prinsip 4R yaitu 1. Recycle atau daur ulang, 2. Reuse atau fungsi ulang, 3. Reduce atau penghematan, dan 4. Repair atau pemeliharaan. Tugas kalian adalah sebutkan termasuk 4R yang mana peristiwa berikut.
1. Belanja membawa tas dari rumah, termasuk 4R yang mana? 2. Membuat pupuk dari sampah organik rumah tangga. 3. Membuat kerajinan dari sampah anorganik. 4. Menyediakan tempat pembuangan sampah terpisah antara sampah organik dan anorganik. 5. Menggunakan kemasan isi ulang pada produk-produk kecantikan dan sanitasi. Serta yang ke-6, plastik bekas diolah menjadi biji plastik. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih yang sudah subscribe. Terus semangat belajar. Jangan lupa protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.